وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pertama-tama sekali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas rahmat dan nikmat Allah yang selalu mengalir dan terus mengalir kepada kita setiap saat dari usia kita di permukaan bumi. Tidak pernah rasanya seumur hidup kita nikmat Allah berhenti. Walau barang satu detik, tidak pernah rasanya seusia yang umur yang sudah kita lalui ini, tak pernah rasanya ada satu detik rahmat Allah berhenti. Kita tidak mendapatkannya. Namun terus mengalir, terus dicurahkan oleh Allah rahmat dan nikmat, pemberian yang tiada tara, tiada terhingga. Sehingga merupakan kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Sebenarnya cukuplah jika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan nikmat-nikmat dan mencurahkan nikmatnya kepada kita, cukuplah itu sebagai motivasi kita untuk patuh dan taat kepadanya. Pernahkah Anda, saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, pernahkah Anda membayangkan bagaimana kalau sekiranya Anda adalah sopir pribadi yang digaji oleh seorang manusia, katakanlah fulan bernama Ahmad, lalu Anda digaji oleh dia. Tugas Anda adalah sopir pribadi. Istri dan anak-anak di rumah benar-benar mengharapkan hasil daripada gaji bulanan ketika Anda bekerja kepada si Ahmad. Dan Ahmad, orang yang sangat dermawan, menggaji Anda sebagai sopir pribadi 15 juta sebulan. Ana sengaja menyebut 15 juta karena Ana tahu ada seorang ikhwan yang sangat dermawan, dia memberikan gaji sopir pribadinya 15 juta. Itu bukan karangan. Ada salah seorang ikhwan kita di Bekasi, gaji sopir pribadinya 15 juta. Itu lebih tinggi dari gaji manajer sebuah perusahaan. Jazahullahu khairan. Namun yang ingin Anda bawakan adalah, kira-kira bagaimana tingkat kepatuhan Anda kepada Ahmad? Kita, sopir pribadi, yang menggaji kita, seorang yang bernama Ahmad, kira-kira kepatuhan kita kepada dia berapa? Bagaimana? Gitu. Disuruh datang pagi, disuruh datang siang, disuruh datang malam. Sami'na wa ata'na kan? Ya kan? Sami'na wa ata'na. Baru aja pulang sampai di rumah, gelar sebentar, istirahat. Ahmad telepon lagi, tolong datang, kita harus pergi. Berangkat gak? Berangkat. Itu baru 15 juta.
Lalu bagaimana dengan anugerah Allah yang tak terhingga ini? Lalu bagaimana sami'na wa ata'na kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita hal yang tak bisa dibandingkan dengan apa yang diberikan Ahmad kepada kita. Oleh karena itu, cukuplah itu sebagai cambuk bagi kita, harus patuh dan taat kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan, yang telah memberikan kepada kita tubuh dengan segala jenis organnya, yang telah memberikan kepada kita seluruh tanaman untuk makanan, menumbuhkan untuk kita tanaman untuk kita makan, menghidupkan untuk kita hewan-hewan untuk kita makan, menurunkan dari langit air untuk kita minum. Dan itu tidak pernah berhenti seumur hidup. Pernah suatu hari antum berhenti menggunakan jantung? Satu hari aja. Di-off-kan dulu jantung itu satu hari, pernah atau tidak? Inilah dia kewajiban kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, wajar kalau hamba yang tidak mau patuh dan taat, Allah ancam. Itu wajar. Maunya nerima, disuruh mengerjakan, tak mau. Padahal yang disuruh kerjakan ringan-ringan. Terutama yang wajib. Nggak berat kok. Sholat itu nggak berat. Puasa itu tak berat. Zakat sekali setahun, haji sekali seumur hidup. Namun karena manusia merasa Allah tak nuntut, maka ketika dia tak melakukan, dia anggap aman-aman aja. Allah nggak nuntut. Allah pasti tuntut, tapi belum tiba waktunya. Semua akan dituntut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi tidak di sini, nanti di sana, hari di mana kita akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Aqidah Ahlussunnah yang sangat rusukh, yang sangat kokoh dan kuat, kita akan dipanggil oleh Allah menghadap satu persatu, lalu Allah mintai pertanggungjawaban atas semua yang telah Allah berikan, untuk apa kita pakai, dari mana kita dapatkan, lalu apa yang kita kerjakan. Orang yang sadar bahwa dia akan dituntut oleh Allah, mudah-mudahan dengannya lahir ketaatan, kepatuhan, sami'na wa ata'na, jauh lebih hebat daripada sami'na wa ata'na sebagai seorang sopir pribadi kepada majikannya tadi. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda wa Rasulul Mustafa, salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, yang telah memberikan kepada kita bimbingan yang sempurna, suri tauladan yang sempurna. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna. Manusia yang paling sempurna. Tidak memiliki kesalahan dan kekeliruan dalam hidupnya kepada Rabb-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Allah melakukan itu untuk nabinya agar kemudian beliau layak untuk diletakkan sebagai uswatun hasanah. Manusia tanpa cacat. Manusia tanpa kesalahan. Manusia yang tidak pernah melakukan satu pun kesalahan, satu pun penzoliman. Lisan Rasul tak pernah bikin makanan sakit hati. Makanan sakit hati. Kalau makanan diejek, dia sakit hati enggak? Makanan kita ejek, harusnya makanan sakit hati enggak? Rasulullah enggak pernah membuat makanan sakit hati. Apalagi manusia. Beliau tak pernah lisannya mencela makanan. Beliau suka beliau makan, tak suka beliau tinggalkan. Nggak pernah keluar dari lisan ini kalimat, apa ini makanannya pahit banget. Gitu, nggak pernah.
Sampai mencela makanan pun beliau nggak pernah. Lihat bagaimana sempurnanya seorang manusia dengan akhlakul karimah yang benar-benar layak untuk dijadikan uswatun hasanah. Hewan juga nggak ada yang disakiti oleh Nabi tercinta. Apalagi manusia. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ana diminta untuk berbicara dengan judul salah arah, salah semua. Kemudian dibuat dalam tanda kurung pembahasan tentang tauhid dan bahaya syirik. Ana dari kemarin bingung memikirkannya, ini dari mana kaitannya ini. Begitu di sini. Kalau di antum mungkin nggak ada ya. Ke Ana ada, Ustaz, bahasan judulnya salah arah, salah semua. Dalam tanda kurung pembahasan tentang tauhid dan bahaya syirik. Apa nggak buat judul tauhid dan syirik aja sekalian? Kenapa kok judulnya keren banget gitu, salah arah, salah semua gitu. Ala kulli hal, insya Allah kita bicara tentang tauhid dan syirik. Kalau kita ingin mencoba mencari garis pertemuannya, kalau sudah mengarah kepada selain Allah, semuanya batil. Mungkin itu mungkin ya. Wallahu a'lam. Coba nyari-nyari dari tadi malam. Ini urusannya apa ini? Salah arah, salah semua. Namun diminta bicara tentang tauhid dan bahaya syirik. Baik. Setuju nggak antum kita bicara tauhid dan syirik aja? Setuju nggak? Antum nggak setuju, ana lakukan juga. Karena dimintanya seperti itu. Dimintakannya pembahasannya tentang tauhid dan bahaya syirik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Salah satu hal yang luar biasa yang telah Allah lakukan dan Allah tunjukkan kepada kita. Surat yang paling dihafal manusia setelah Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad. Sekarang kita di sini nih, kita yang ada di masjid ini, kalau disuruh membacakan surat wal adiyati dhabha, mungkin ada yang nggak dapat. Mungkin ya, Allah alam, ana nggak hanya mereka-reka, merekayasa. Yang tidak benar membaca surat wal adiyati dhabha sampai akhir, hafalan secara hafalan, nggak boleh pulang dari masjid ini sampai Isya. Kira-kira yang tinggal itu kurang setengah atau lebih dari setengah ini? Tapi kalau disuruh baca qul huwallahu ahad, pulang kabeh nih orang ini. Semua pulang ini insyaallah. Subhanallah. Dan itulah inti tauhid. Inti tauhid ada pada qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Kemudian intinya yang kedua ada pada qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Inti yang kedua ada di situ. Oleh karena itu selalu disunnahkan kepada kita untuk membaca Al-Kafirun, setelah itu membaca Al-Ikhlas. Al-Kafirun secara makna mewakili la ilaha. Dan Al-Ikhlas secara makna mewakili illallahu. Al-Kafirun, surah Al-Kafirun yang tadi kita bacakan, itu apabila ditinjau secara makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, dia mewakili makna la ilaha, sementara qul huwallahu ahad al-ikhlas sampai akhir mewakili makna illallahu. Penggabungan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad apabila dibaca beriringan, maka
tercipta sebuah makna yang sama dengan la ilaha illallah. Yang satunya adalah nabdhu syirk, menolak seluruh aneka ragam kesyirikan. Itu yang ada pada Qul ya ayyuhal kafirun. Menolak segala macam kekufuran. Menolak segala macam peribadatan kepada selain Allah dari awal sampai akhir. Dari A sampai Z seumur hidup. Ini isi kandungan daripada Qul ya ayyuhal kafirun. Dan isi kandungan daripada Al-Ikhlas adalah semuanya hanya untuk Allah satu-satunya. Semuanya hanya akan kita serahkan kepada Allah satu-satunya. Dan ketahuilah bahwa agama kita tidak akan bisa menjadi benar kecuali kita bangun di atas dua pondasi itu. Pertama, pondasi beribadah hanya kepada Allah saja. Kedua, takkan beribadah untuk selain Allah. Zaman kita sekarang, Masya Allah, kita lihat kaum muslimin sholat, puasa, zakat, haji. Tapi di antara mereka yang sholat, ternyata juga ada yang masih minta ke lapangan rezeki ke dukun. Di tempat anak ada, di sini mungkin ada juga. Mungkin ya, anak kan nggak tahu, tapi hanya prediksi mungkin saja. Di sekitar Amparawa ini mungkin ada juga mungkin ya. Mungkin. Wallahu alam, semoga tidak ada. Tapi mungkin ada. Ada apa tidak sih? Ada. Kalau buka warung gitu, pergi ke dukun minta pelancar rezeki. Ini bertabrakan dengan makna yang ada pada firman Allah, Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Ini bertabrakan dengan makna yang ada dalam kalimat Al-Ikhlas, yaitu kalimat la ilaha. Menolak aneka ragam peribadatan kepada selain Allah. Saya tak mau. Saya tidak mau diajak beribadah kepada selain Allah. Saya tidak mau diajak untuk minta rezeki kepada selain Allah. Saya tidak mau diajak untuk minta kelapangan apapun kepada selain Allah. Saya tidak mau diajak untuk minta perlindungan kepada selain Allah. Saya tidak mau diajak untuk pergi kepada selain Allah dan memohon di sana dengan permohonan sekecil apapun. Karena semua itu hanya akan saya berikan kepada Allah saja. Jika kita mengatakan hanya akan saya arahkan kepada Allah saja, itu dia tauhid. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, sadarilah bahwa agama Anda berdiri di atas pondasi yang dua itu. Yang dua-duanya harus terwujud. Tidak boleh yang terwujud hanya satu saja, yang satunya tidak. Demi Allah, maksud dakwah adalah mengasihi dan menyayangi. Demi Allah, maksud dakwah ini adalah mengingatkan saudara-saudariku ke jalan yang sebenarnya sudah diterangkan dengan jelas oleh Allah di dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi SAW dengan sangat tegas. Dan hal yang paling banyak bahasannya di dalam Al-Quranul Karim, hal yang berhubungan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Allah itu esa, di mana tidak ada sekutu baginya. Qul huwallahu ahad, katakan wahai muslim, katakan wahai mukmin, katakan wahai hamba Allah, katakan wahai umat Muhammad, Allahu ahad, Allah itu esa. Katakan itu maksudnya bukan ngomongin kelar. Enggak. Katakan itu maksudnya nyatakan bahwa aku adalah orang yang akan senantiasa mengesahkan Allah sampai akhir hayat. Dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Kul dalam agama kita tidaklah maknanya ngomongin aja, ucapkan saja.
Walaupun amalannya melanggar. Enggak begitu maknanya. Maknanya ucapkan, nyatakan, dan ikrarkan, dan amalkan sampai akhir hayat. Hal ini yang harus kita semua amalkan. Kita nyatakan secara lisan Allahu Ahad, di dalam hati kita mengesahkan Allah dan mencampakkan dari hati seluruh selain Allah dalam peribadatan, dan di dalam amalan pun tangan ini tidak akan pernah meminta kepada selain Allah. Lisan ini tidak akan pernah meminta pertolongan kepada selain Allah. Lisan ini tidak akan pernah minta perlindungan kepada selain Allah. Kalau ataupun dia akan meminta sesuatu kepada makhluk, ada 3 syarat yang harus terpenuhi, baru dia mau meminta kepada makhluk. Syarat yang pertama, makhluk itu hidup. Syarat yang kedua, makhluk itu hadir, ada di hadapannya, atau terkoneksi pakai alat komunikasi. Dan yang ketiga, dan itu yang paling penting, yaitu dia hanya meminta sebatas kemampuan makhluk. Di luar kemampuan makhluk, dia tidak akan meminta kepada makhluk itu. Ini 3 syarat penting. Kalau salah satu di antara 3 syarat ini hancur, masuk syirik. Permintaan seorang hamba akan masuk ke dalam ranah syirik apabila salah satu di antara 3 syarat ini hancur. Syarat yang pertama gampang tadi apa? Syarat pertama apa? Hidup. Maka permintaan kepada yang sudah meninggal dunia, semua permintaan kepada yang sudah mati, permintaan syirik. Kata kalau kita memintanya kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Apabila kita sampai ke kota Madinah, umroh, haji, lalu di kuburan Nabi, lisan ini meminta kepada Rasulullah SAW, permintaan kepada orang yang sudah wafat, semuanya masuk ke dalam ranah syirik. Kalau itu Nabi Muhammad SAW, apalagi yang lain. Oleh karena itu, ketika Rasul hidup, Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kuburanku adalah berhala yang diibadati manusia. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Doa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan kuburanku berhala yang diibadati manusia. Tempat manusia meminta, tempat manusia minta kesembuhan, minta rezeki, minta perlindungan, minta suburnya tanaman, minta. Oleh karena itu sampai sekarang kuburan Rasulullah SAW dijaga oleh askar. Kalau ada yang mencoba untuk berdoa menghadap kuburan saja, dihalang dan dilarang dan disuruh untuk menghadap kiblat berdoanya. Walaupun belum tentu dia ketika berdoa menghadap kubur Rasul, belum tentu minta kepada Rasul. Belum tentu kan? Boleh jadi mintanya kepada Allah. Kita tidak tahu. Tapi pasti akan dilarang oleh penjaga yang selalu standby menjaga kubur Nabi kita tercinta Muhammad. Yang kedua syaratnya hadir. Hadir maksudnya ada di depan kita orangnya. Yang hidup itu ada di depan kita. Kalau jauh pun harus ada alat komunikasi. Yang dimudahkan Allah sekarang ini. Kalau dia tidak hadir, dia di tempat yang jauh dan tidak ada alat komunikasi, nggak boleh meminta kepadanya. Kemudian yang ketiga, permintaan, apa tadi? Permintaan hanya sebatas sesuatu yang bisa dikerjakan oleh makhluk. Contoh, Anda minta tolong angkatkan lemari, minta tolong bantu di kebun, minta tolong jahitkan baju, minta tolong bangunkan rumah ke tukang rumah. Mampu nggak dia mengerjakan? Mampu, boleh, nggak ada masalah. Hal yang sama ketika antum minta tolong buatkan kopi ke istri antum, atau istri minta antum panjatkan kelapa, itu sama, itu persis. Permintaan kepada makhluk, makhluknya hidup, makhluknya ada,
yang dimintakan kepada makhluk sesuatu yang bisa dikerjakan makhluk. Tapi kalau sudah minta tolong lapangkan rezeki, tolong majukan usaha, tolong datangkan jodoh, apalagi tolong tahan awan, tolong tahan hujan jangan sampai turun. Ada nggak? Tolong amankan rumah saya dari orang-orang jahat. Tolong amankan restoran saya dari orang-orang jahat. Tolong buatkan pagar gaib agar orang-orang jahat nggak bisa berbuat semena-mena. Itu semua permintaan kepada makhluk di luar kemampuan makhluk. Syirik. Awal kita angkat surat Al-Quran, Al-Baqarah, satu ayat setelah ayat kursi. Ayat kursi di ayat berapa? 200 berapa? Satu ayat setelahnya. 256. Satu ayat setelahnya. Allah berfirman, La ikraha fid dini, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang mau memilih Islam, monggo, tafadhol. Yang tidak mau Islam, pilih agama yang lain, monggo. Dan masing-masing ada konsekuensi. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Imma syakira wa imma kafura. Silahkan pilih. Hadainahun najdain, kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan. Ini jalan keburukan, ujung-ujungnya neraka. Ini jalan kebaikan, ujung-ujungnya adalah surga. Silahkan pilih. La ikraha fiddin. Tidak ada yang memaksa-maksa untuk beragama. Beragama itu sesuai dengan hati nurani, pilihan masing-masing. Namun semuanya telah diterangkan. Tabayyana ar-rusdu minal ghayy, telah jelas mana kebenaran, mana kesesatan. Syirik, gembongnya sesat. Sementara tauhid, puncaknya ketaatan. Syirik, dosa yang terbesar. Sebagaimana tauhid, ibadah yang teragung. Ibadah yang teragung bukan haji. Walaupun sekali seumur hidup. Bukan sholat, walaupun tiang agama. Haji dan sholat membutuhkan pondasi bernama tauhid. Apabila sholat itu diletakkan di atas pondasi tauhid yang benar, tauhid yang benar tadi ada dua. Ibadat hanya kepada Allah, harus mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Harus menolak tidak menerima peribadatan kepada selain Allah. Secara perkataan, secara hati, dan secara amalan saya tidak akan beribadah kepada selain Allah. Saya hanya akan beribadah kepada Allah. Dua rangkaian inilah dia la ilaha illallah. Lihat firman Allah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi." Barang siapa yang kufur kepada taghut, barang siapa yang beriman kepada Allah. Lihat, dua hal, dua syarat. Kufur kepada taghut. Peribadatan kepada selain Allah saya tidak mau. Peribadatan kepada selain Allah saya tolak. Saya ingkar. Saya membantah. Secara lisan saya akan bantah, secara amalan saya akan tinggalkan, secara hati akan saya benci. Peribadatan kepada selain Allah. Apabila selain Allah sudah diibadati, itulah yang namanya taghut. Apapun itu. Apapun yang kita ibadati dan diibadati manusia selain Allah, tidak mesti harus patung. Walau dia adalah cincin, walau dia adalah keris, walau dia adalah sosok manusia, sebuah kuburan, sebuah pohon, sebuah sumur. Kita sudah minta kepada sumur itu, agar sumur itu begini, menyehatkan kita, air di sumur itu menyehatkan anak kita yang sakit. Mintanya ke sumur itu, ke air yang ada di sumur itu, maka sumur itu telah menjadi taghut. Syirik terjadi pada sumur itu. Karena telah diminta
dengan permintaan ibadah yang harusnya itu milik Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, taghut manapun, wa yu'min billah, dia beriman kepada Allah semata. Dia tidak akan pergi ke taghut, dia hanya akan pergi kepada Allah saja. Dia tidak akan menghadap kepada taghut. Dia hanya menghadap kepada Allah semata. Dia tidak akan menengadahkan hatinya kepada taghut. Hatinya dia tambatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Dia tidak akan takut, tidak akan harap kepada taghut. Takut dan harapnya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak akan bertawakal kepada taghut. Tawakalnya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak akan memohon kepada taghut, memohonnya hanya kepada Allah. Dia tidak akan bernadar kepada taghut, nadarnya hanya kepada Allah. Dia tidak akan menyembelih untuk taghut, dia menyembelih hanya untuk Allah. Fashalli li rabbika wanhar. Apabila dua ini tergabung, kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ketika itu sudah tergabung kedua-duanya, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh dan kuat, lam fisama laha, yang tidak akan terputus. Itu dia tali tauhid. Sebahagian ahli tafsir menyebutkan urwatul wuthqa di sini dia adalah la ilaha illallah. Yang berpegang dengan ini, dua syarat ini, dialah orang yang telah berpegang dengan la ilaha illallah. Dialah orang yang telah berpegang dengan kalimat tauhid. Itulah moto agama kita, la ilaha illallah. Tahukah kita bahwa orang Quraisy mau beribadah kepada Allah, tapi dengan syarat, izinkan kami tetap beribadah kepada Lata dan Uzza. Diterima oleh Nabi? Diterima oleh Nabi. Orang Quraisy menawarkan, daripada kita cekcok wahai Muhammad, agama kamu ini bertabrakan betul dengan agama kita, ya sudah kita kompak-kompak aja lah. Tahun ini kita beribadah kepada Rabbmu, kita tinggalkan Lata dan Uzza. Tahun depan kita bareng-bareng ibadah kepada Lata dan Uzza. Itu yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Qalam. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin, kalau engkau mau menerima kesepakatan damai dengan mudahanah, tahun ini ibadati Rabbmu, tahun depan kita bareng-bareng ibadati Rabb kami. Harus al-kufru bit-taghut, dan Allah takdirkan di masa itu namanya Lata, Uzza, Hubal, Manah, dan yang lainnya yang saking banyaknya namanya kita tidak hafal. 300 lebih berhala di sekitar Ka'bah. Dan masing-masing berhala diagungkan oleh kaum-kaum yang mengagungkannya. Kaum ini berhalanya itu, kaum ini berhalanya itu, kaum ini berhalanya itu. Sebar di sekitar Ka'bah. Semua itu diingkari oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika Mekah telah dikuasai penuh oleh Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, di Fathu Makkah, Makkah telah ditaklukkan dan orang Quraisy telah tunduk kepada Nabi dan para sahabat dan mayoritas mereka sudah masuk agama Islam. Beberapa saat setelah itu, Nabi dan para sahabat ini dan orang Islam yang baru masuk Islam dari orang Quraisy yang takluk di Fathu Makkah berjalan ke Hunain untuk berperang. Di tengah perjalanan ada sebatang pohon, tempat dulu orang-orang Quraisy itu menggantungkan pedang kalau mau berperang. Berharap berkah dari pohon itu. Jadi mereka punya kebiasaan sebelum berperang pergi dulu ke pohon berkah. Pedang mereka digantung-gantungkan di pohon itu. Tapi milik orang Quraisy. Harapannya atau akidahnya adalah pedang yang kalau sudah digantung di pohon itu punya kekuatan lebih daripada pedang biasa. Ini bukan pedang biasa lagi. Pedang yang sudah digantung di pohon tersebut. Nama pohon itu Dzatu Anwat. Nama pohon itu apa? Dzatu Anwat. Tapi itu milik orang Quraisy dulunya.
Pohon bukan berhala, bukan berhala dalam arti kata patung. Begitu perjalanan ke Hunain mau berperang, qadarullah Nabi dan para sahabat dan orang-orang Quraisy yang baru masuk agama Islam melewati pohon itu. Sehingga yang baru masuk Islam kemarin ngomong ke Nabi, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, tunjukkan untuk kami di mana pohon zatu anwat untuk kita umat Islam ini, bukan pohon zatu anwatnya orang Quraisy. Artinya, ya Rasulullah, tunjukkan untuk kita pohon yang di pohon mana kita nggak ingin mengantungkan pedang kita untuk mendapatkan berkah dari pohon tersebut. Itu kan pohonnya Quraisy, pohon kita yang mana? Itu loh maksudnya. Ngarap berkahnya yang mana di pohon yang mana? Apa kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Yang kalian minta ini persis yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam, tunjukkan untuk kami ilah dalam bentuk patung anak sapi sebagaimana mereka juga punya patung anak sapi. Yang kalian minta ini persis yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami ilah yang kami ibadati sebagaimana orang-orang itu juga punya ilah yang mereka ibadati. Buatkan untuk kami anak sapi sebagaimana untuk mereka juga ada ilah yang mereka sembah dalam bentuk patung seekor anak sapi. Pohon Allah Nabi samakan dengan berhala dalam bentuk sapi. Anak sapi. Sama-sama diibadati selain Allah. Bedanya ada di mana? Bentuknya doang. Amalnya sama. Wahai muslimin, wahai muslimat, mukminin dan mukminat, kita tidak akan dianggap beriman oleh Allah sampai kita beribadah hanya kepada Allah, sampai kita mencampakkan dari hidup kita peribadatan kepada selain Allah. Dua syarat. Hal yang sama dalam surat An-Nahl ayat 36. Yes. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat rasul. Jadi umat-umat yang ada sebelum umat Nabi Muhammad SAW, kepada setiap umat Allah sudah ada rasul yang Allah utus kepada mereka. Kepada umat Allah utus nabi. Jumlah nabi banyak. 124.000 di dalam sebuah riwayat. Namun yang kita kenal hanya 25. Yang ada namanya sampai kepada kita 25 nabi dan rasul. Dalam satu riwayat Imam Bazzar disebutkan bahwa jumlah nabi dan rasul jumlah nabi totalnya 124.000. Dari 124.000, 313-nya adalah rasul. Intinya adalah setiap umat kami telah utus kepada mereka rasul. Seluruh rasul yang diutus kepada setiap umat kompak mengatakan kepada umatnya, ani'budullaha wajtanibut taghut. Wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut. Jauhi peribadatan kepada taghut. Beribadahlah kepada Allah, jauhi ibadah kepada taghut. Dua atau tidak itu? Dua atau tidak? Dua. Satu ibadah kepada Allah, satunya tidak akan beribadah kepada selain Allah. Mari kita wujudkan dalam bentuk yang dalam bentuk praktek nyata. Ketika seorang meminta kepada Allah, ya Allah, setelah dia memuji Allah, setelah dia bersalawat kepada Nabi kita tercinta SAW, belum minta kepada Allah, ya Allah, lapangkan rezeki hamba. Ya Allah, sembuhkan penyakit anak hamba. Ya Allah, keluarkan hamba dari petaka yang sedang menderita hamba ini. Beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Ibadahnya kepada Allah.
Namun suatu saat hamba yang sama pergi kepada seorang manusia dan mengatakan, Pak, tolong lancarkan usaha saya. Dan tolong jaga usaha saya ini agar jangan sampai orang-orang jahat merusaknya. Orang ini telah beribadah kepada Allah, namun dia tidak meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dia tidak mendapatkan 2 poin yang tadi ada di dalam ayat ini. U'budullah wajtanibut taghut. Beribadalah hanya kepada Allah, jauhi peribadatan kepada taghut. Kalau dikembalikan kepada la ilaha illallah, dia tidak mengamalkan la ilaha, dia hanya mengamalkan illallah. Maka kalimat tauhidnya tak sempurna. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Di negeri yang kita cintai ini, Indonesia tercinta, kita harus mengumandangkan dan menyuarakan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, terlalu banyak orang yang masih meminta kepada selain Allah. Dengan permintaan-permintaan yang dia adalah permintaan-permintaan yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah. Kalau permintaan kepada makhluk, sesuatu yang pantas untuk makhluk, itu adalah permintaan mubah. Tapi kita tahu persis permintaannya sudah lebih daripada itu. Maka kewajiban kita menyayangi saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang melakukan itu dalam hidup mereka untuk menasihati. Bukan untuk menggurui, bukan untuk mengklaim kita yang paling benar, Anda salah, Anda. Tapi kita tahu bahwa ini telah melanggar syariat Allah. Saudaraku, ini hal yang paling dibenci oleh Allah. Ini dia yang namanya syirik. Tidak hanya kepada Allah, tidak menegakkan qul huwallahu ahad. Masih ada sesuatu selain Allah yang setara dengan Allah. Anda minta rezeki kepada Allah, iya. Minta rezeki kepada manusia juga, iya. Bukankah manusia itu telah Anda jadikan setara dengan Allah? Sementara lisan Anda mengucapkan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada yang setara dengan Allah. Lisan mengucapkan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada siapapun yang setara dengan Allah. Hanya Allah satu-satunya. Tak ada yang bisa menyamainya. Tak ada yang setara dengannya. Semua selain Allah adalah makhluk yang tidak boleh diberikan kepada mereka ibadah. La malakun mukarrabun wala nabiyyun mursal. Baik malaikat yang sangat dekat dengan Allah, mereka adalah makhluk. Atau nabi yang diutus oleh Allah, mereka adalah makhluk. Tidak boleh beribadah kepada mereka. Tidak boleh minta kepada mereka. Dan ini akidah para sahabat yang ditanam oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di hati mereka. Mulai dari Mekah sampai ke Madinah, sampai akhir hayat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka rela para sahabat teraniaya, dicaci, dimaki, dihina, bahkan ada yang terbunuh. Bahkan ada yang diadab seperti yang kita semua tahu, Bilal bin Rabah diadab hanya untuk mempertahankan la ilaha illallah. Sampai majikannya Bilal mengatakan, wahai Bilal, kami tidak ingin engkau beriman kepada Tuhan kami. Tapi tolong sebut saja dengan sebutan yang baik. Engkau akan aku hentikan untukmu adab sekarang ini. Aku tidak ingin engkau mencaci Muhammad. Tapi tolong sebut Lata dan Uzza dengan lidahmu. Dan aku jamin adab berhenti hari ini. Sekarang juga. Mau. Bilal menyebut ilah-ilah mereka, memanggil-manggil ilah mereka. Lebih rela mati menegakkan la ilaha illallah daripada harus menyebut ilahnya Quraisy untuk dihentikan dari adab yang sangat pedih yang diderakan oleh majikannya kepadanya radhiyallahu anhu wa ardahu Bilal ibn Rabah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika di kota Madinah terjadi hujan enggak turun-turun.
Sehingga tanaman pada kering, hewan-hewan pada kekurangan air. Sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi, lihat permintaan sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Para sahabat tidak mengatakan kepada Nabi, kita tercinta ya Rasulullah, tolong turunkan hujan. Karena Rasul tidak bisa menurunkan hujan. Yang bisa menurunkan hujan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya. Maka para sahabat tidak minta kepada Nabi SAW hal yang tidak mampu dilakukan Nabi kita tercinta SAW, walau beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Namun ini bukan amalan makhluk. Bukan pekerjaan makhluk menurunkan hujan, menahan hujan, mengalihkan hujan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bukan pekerjaan makhluk. Bukan kemampuan makhluk. Sehingga ketika permintaan sahabat kepada Rasulullah SAW, permintaannya adalah, ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Yang dimintakan oleh para sahabat, sesuatu yang mampu dilakukan oleh Rasul kita tercinta Muhammad SAW, sebagaimana juga mampu kita lakukan. Tapi pasti doa Rasul mustajab, doa kita belum tentu. Maka kalau antum datang kepada ana dan minta kepada ana, Ustaz, tolong doakan Ustaz. Kemarau sudah panjang, tolong berdoa kepada Allah. Itu bukan permintaan syirik. Karena yang antum minta dari ana adalah tolong berdoa kepada Allah. Saya mampu nggak berdoa kepada Allah? Berarti yang antum minta kepada ana, sesuatu yang mampu ana lakukan, berdoa kepada Allah. Coba bandingkan dengan orang yang mengatakan, Pak, tolong turunkan hujan, Pak. Udah lama tak turun hujan di tempat ini. Udah kemarau panjang kita di sini. Tolong turunkan hujan. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat di kota Madinah yang memimpin ketika itu adalah Umar ibn Khattab, kemarau datang lagi. Bahkan lebih panjang dari zaman ketika Rasulullah SAW hidup. Hampir 1 tahun hujan nggak turun. Hingga kemarau benar-benar panjang. Di samping mereka ada kuburan manusia termulia di permukaan bumi. Nabi Muhammad SAW. Tak ada seorang pun sahabat Nabi yang pergi ke kuburan Nabi untuk meminta kepada Nabi yang sudah wafat. Tak seorang. Wahai saudara-saudariku yang pergi ke kuburan dengan alasan ziarah, lalu meminta kepada yang ada di kuburan. Yang tidak meminta aman. Kalau hanya sekedar ziarah saja, maka ziarah dalam agama kita dibolehkan. Kalau sekedar ziarah saja, kuburan siapapun, dari kuburan muslim, apalagi kuburan yang mungkin dikenal pembawa agama atau pemuka agama atau ahli ilmu, sekedar ziarah sepatu, silakan, tidak ada masalah. Asal jangan beribadah di sana, asal jangan meminta kepada yang ada di dalam kubur. Namun anak arahkan perkataan ini kepada sebagian saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang pergi berziarah namun meminta kepada yang ada di dalam kubur. Kalau ada ingin persaksian dari jamaah Ambarawa, ada nggak yang mantan-mantannya di sini? Mantan-mantan pergi ziarah. Gitu. Ana hanya ingin tanya, apakah antum pernah menyaksikan mereka meminta kepada yang ada di kuburan itu? Mintaan ada atau tidak? Hah? Tolong berbicara biar Ana punya beberapa saksi. Kalau di Pekanbaru Ana punya saksi juga yang sudah pernah menyaksikan langsung. Ya. Atau enggak ada mantannya di sini, enggak ada? Hah? Ada, Pak? Meminta kepada yang ada di kuburan. Apa? Meminta kepada yang ada di kuburan. Kira-kira yang pernah antum tahu permintaan mereka apa? Minta di lapangan rezeki, minta apa lagi? Benar-benar kepada yang di kuburan, bukan kepada Allah? Benar-benar yang kepada yang di kuburan?
sama. Ana juga punya teman di Pekanbaru, ya Pak. Minta didoakan kepada yang sudah di kuburan, tetap nggak boleh. Permintaan kepada yang sudah meninggal tidak boleh. Syaratnya tadi ada 3. Masih hidup, hadir. Kalau beliau masih hidup, boleh kita minta doakan. Tapi kalau sudah wafat, nggak boleh. Karena orang, gimana Pak? Biar yang meninggal tuh hadir di situ. Biar yang meninggal itu hadir di hadapan mereka, gitu maksudnya. Siapa yang tahu rohnya hadir? Permainan syaitan, tipu daya iblis. Enggak, orang yang meninggal sudah masuk dalam alam barzakh, enggak ke dunia lagi untuk selama-lamanya. Yang sudah meninggal masuk alam barzakh dan tidak balik ke dunia untuk selama-lamanya. Kalau ada balik ke dunia walau dengan wajah yang mirip, itu adalah syaitan yang menjelma. Ya, itu dia permainan syaitan. Itu dia talbis iblis. Ana ingin tadi, kenapa Ana minta ini kepada antum, agar ada saksi lagi, tambahan saksi bahwa ternyata jamaah Ambarawa juga pernah tahu itu terjadi, mungkin pernah juga melakukan dan bertaubat dari amalan tersebut. Karena kenapa? Karena kita sekarang mendapat tudingan, mereka itu hanya ziarah loh. Nggak minta kepada selain Allah. Di mana letak syiriknya berziarah ke kuburan para wali? Kita tidak mengatakan ziarahnya oke, nggak ada masalah. Tapi yang kita ingkari apa? Permintaan kepada selain Allah. Hati yang memang sudah condong kepada yang dikuburkan, lalu kemudian mulai mengucapkan permintaan. Itu syirik. Hilang wastanibut tagut. Tinggal u'budullah, istanibut tagutnya hilang. Padahal seluruh para nabi dan para rasul mendakwahkan kepada kaumnya, u'budullah, beribadah kepada Allah. Tidak hanya itu. Ternyata mereka juga menyuarakan wajtanibut tagut. Jauhi seluruh peribadatan kepada selain Allah. Jauhi tagut. Kuburan-kah namanya? Pohon keramatkah namanya? Cincin keramatkah namanya? Sumur keramatkah namanya? Manusia keramatkah namanya? Batu keramatkah namanya? Semua itu adalah berhala yang diibadati selain Allah. Walau tidak berbentuk patung. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Apabila kita membaca surat Al-A'raf, di dalam surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan dalam surat Al-A'raf, di ayat yang ke-158, dakwah Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada untuk kalian ilah selain dia. Lihat, tidak ada untuk kalian ilah selain dia. Ibadahlah hanya kepada Allah, selain dia campakkan. Itu Nabi Nuh. Di ayat yang 100, itu ayat yang tadi di ayat yang ke-59, salah saya. Sekarang di ayat yang ke-65. Wa ila 'adin akhahum huda, qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami utus kepada kaum 'Ad, saudara mereka Hud, Nabi Hud. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada untuk kalian ilah selain dia. Sama dengan dakwah Nabi Nuh.
Ayat yang ke-73. Nabi Saleh. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami utus kepada kaum Thamud, saudara mereka Saleh. Saleh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah saja, tidak ada untuk kalian ilah selain Dia. Lihat, dua-duanya disebut. Beribadahlah kepada Allah, tidak ada ilah selain Dia. Tak boleh ada ilah selain Dia. Tak boleh ada ilah selain Dia. Ilah selain Dia namanya taghut. Akhir di surat Al-A'raf ayat 85. Nabi Syuaib wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kami utus kepada kaum Madyan saudara mereka Syuaib. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya ahli Madyan, beribadahlah kepada Allah, tidak ada sekutu, tidak ada bagi kalian ilah selain Dia. Nabi Nuh meninggal, Nabi Hud meninggal, Nabi Saleh meninggal, Nabi Syuaib. Menunjukkan bahwa seluruh para nabi dan para rasul mengajak kepada dua hal. Tauhid, esakan Allah saja. Jauhi syirik, tinggalkan ibadah pada selain Allah. Itu di agama kita, itu di agama Islam. Barang siapa yang hidup dengan cara seperti ini, dengan perkataan, dengan hati, dengan amalan, dia bertahan seperti itu terus sampai dia wafat, maka dia wafat dengan membawa la ilaha illallah. La ilaha illallahnya tidak rusak. Dia telah ucapkan, dia telah yakini, dan dia amalkan la ilaha illallah itu sampai dia tutup usia. Walaupun di akhir hayat dia tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau sempat mengucapkan la ilaha illallah, akhir katanya ini kemuliaan tersendiri. Tapi dia telah wafat dengan membawa la ilaha illallah. Dalam makna, la ilaha illallahnya tidak hancur sampai dia meninggal dunia. Tapi kalau sempat dia melakukan syirik dan dia tidak bertaubat, lalu wafat, maka dia menghadap Allah tanpa membawa la ilaha. Kenapa? La ilaha Allahnya telah dia hancurkan dengan meminta kepada selain Allah. Bernazar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Agar kampung kita ini aman, sembelih. Nah, di puncak gunung sana, sembelih seekor sapi. Supaya penjaga gunung itu nggak ngerecoki gunung, nggak ngerecoki kampung kita dengan aneka ragam penyakit, dengan aneka ragam gangguan. Itu semua perbuatan syirik. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menyembelih seekor sapi kepada penjaga gunung. Hal yang sama bagi orang yang tinggal di pinggiran laut. Sebelum melaut, sembelih dulu hewan. Darahnya diteteskan ke laut. Persembahan untuk penjaga laut agar tidak mengganggu mereka ketika nanti malam melaut dan mencari rezeki selama berhari-hari di laut. Siapa yang nyuruh sembelih ini? Syaitan dan bala tentaranya. Allah dan Rasulnya melarang. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hanya kepada Rabbmu. Hanya kepada Rabbmu. Tidak kepada selain Dia. Itu dia tauhid. Itu dia menjauhi syirik. Wanhar, menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Tidak untuk selain Dia. Itulah dia menegakkan tauhid dan menjauhi syirik. Apabila Anda menyembelih untuk selain Allah, iya di hewan kurban, lalu Anda menyembelih juga seperti ini, iya juga kepada penjaga laut, maka Anda telah menyembelih kepada Allah, iya, kepada selain Allah juga iya, terjadi yang namanya syirik. Kenapa? Anda telah beribadah kepada Allah dan selain Allah. Maka Allah tidak lagi dijadikan esa. Hilang sudah pengamalan qul huwallahu ahad, hilang sudah pengamalan walam yakun lahu kufuwan ahad, hilang pengamalan la ilaha illallah.
maka orang ini wafat tanpa membawa la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia wafat membawa syirik. Kalau dia wafat membawa syirik, apa yang akan terjadi? Buka surat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 72. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72, ayatnya panjang namun kita ambil bahagian yang berhubungan dengan syirik, yang wafat menghadap Allah dengan dosa syirik. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, dia sekutukan Allah, dan dia tidak jadikan Allah itu ahad, dan dia tidak jadikan Allah itu lam yakun lahu kufuwan ahad. Meminta kepada Allah iya, meminta kepada selain Allah juga iya, menyembelih kepada Allah iya dengan hewan kurban, menyembelih untuk selain Allah juga iya, kepada penjaga gunung, penjaga hutan, penjaga laut, penjaga sungai, dia telah berbuat syirik. Innahu man yusyrik billah, barang siapa berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah telah haramkan untuknya surga. Pemilik surga, pencipta surga adalah Allah, dan Allah telah mengharamkan surga itu bagi orang yang menghadap Allah membawa dosa syirik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka inilah agama Anda, wahai umat Muhammad. Inilah agamamu, wahai muslim dan muslimah. Inilah agama kita, wahai muslimin wal muslimat, yang harus kita dukung rame-rame, yang harus kita tegakkan bareng-bareng, yang harus kita dakwahkan rame-rame, harus kita dakwahkan bersama-sama. Inilah agama Allah, agama tauhid, menjadikan Allah itu esa dan tidak ada tandingan baginya. Kufur itu bukan, syirik itu bukan semata-mata sujud kepada berhala, walau itu juga syirik. Syirik itu bukan semata-mata tidak mau menerima Islam sebagai agama, walau itu juga adalah syirik. Tapi yang seperti ini juga syirik. Minta berkah kepada pohon saja adalah telah menjadikan pohon itu ilah selain Allah, sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan di perang Hunain. Qad sa'altumuni kama sa'ala Banu Israel Musa. Yang kalian minta kepada aku persis seperti permintaan Banu Israel kepada Musa alaihi salam. Qalu, ketika mereka berkata, ij'al lana ilahan kama lahum ailah. Tunjukkan untuk kami ilah selain ilah, sebagaimana mereka orang-orang itu juga punya ilah. Permintaan kalian, pohon keramat, pohon tempat mencari berkah, sama saja dengan permintaan mereka kepada Musa alaihi salam. Mengambil berkah, ngarap berkah dari benda, ngarap berkah dari pohon, ngarap berkah dari sumur tua, ngarap berkah dari kuburan keramat. Hal yang merupakan kesyirikan yang harus dijauhi. Siapa di antara umat Islam yang tidak ingin masuk surga? Syaratnya nggak boleh wafat dalam keadaan syirik. Kalau pernah terjadi syirik sebelumnya, bisa taubat. Allah masih menerima taubat sebelum kita wafat. Itu hadis sahih dari Nabi kita tercinta SAW, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala masih menerima taubat apabila belum sampai saat-saat kematian, ghargharah. Sering diterjemahkan apabila nyawa belum sampai tenggorokan. Allah masih menerima taubat. Namun kalau sudah wafat, tidak taubat daripada syirik, maka berlaku padanya ayat yang ada pada surah Al-Ma'idah ayat 72. Ini firman Allah, pencipta neraka, pencipta surga, pencipta Anda, pencipta dunia dan akhirat, pencipta semua selain Dia. Dia yang mengharamkan surga untuk orang yang datang kepadanya berbuat syirik. Dan Dia yang mengancam dengan wa'ma'wahun nar, tempat kembali mereka adalah neraka.
selama-lamanya. Wa ma lil zalimina min ansar. Dan dia yang mengancam, tidak ada yang bisa menolong orang-orang seperti itu. Maka bukankah kita ingin selamat dari neraka? Apalagi kekal di neraka untuk selama-lamanya. Bukankah kita semua ingin ke surga? Maka jauhi syirik. Tegakkan tauhid Allah Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jauhkan selain Allah dari hidup Anda, dari doa Anda, permintaan Anda, mohon pertolongan Anda, kecuali hal-hal yang bisa dikerjakan makhluk. Yang bisa dikerjakan makhluk silakan. Itu namanya muamalat, bab muamalat antara manusia dengan manusia. Tapi hati-hati kalau yang sudah berhubungan dengan ibadah. Hal yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah, lalu kemudian dimintakan kepada selain Allah, telah terjadi penghancuran la ilaha illallah. Harus dibangun lagi la ilaha illallahnya, harus bertaubat. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bermanfaat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat. Kita persilahkan, sekiranya antum punya pertanyaan dan Ana punya jawabannya. Kalau Ana tidak mampu menjawab, hanya akan katakan Allahu a'lam, silahkan bertanya kepada ustadz yang lebih berilmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Jazakallahu khairan kepada Ustadzuna yang telah menyampaikan materinya. Kepada Bapak Ibu, silakan kalau yang mau bertanya untuk menuliskan di sebuah atau di selembar kertas, disampaikan kepada Ana, nanti kami sampaikan kepada Al-Ustadz. Masya Allah, sudah paham semua. Nggak ada yang bertanya. Bagaimana hukum melakukan ritual sadranan? Dan bagaimana berhadapan dengan lingkungan yang masih punya kebiasaan melakukan hal tersebut? Ana sudah katakan tadi, kalau Ana nggak mampu jawab, Ana katakan Ana nggak tahu. Nggak bisa jawab. Ini pertanyaan pertama yang Ana nggak bisa jawab. Kenapa? Anda nggak tahu sadaran itu apa. Ya Anda nggak tahu. Maka tanyakan kepada ustadz yang tahu. Nggak boleh, kalau nggak tahu nggak boleh ngomong. Anda harus nyelidiki dulu. Apa sih sadaran itu? Apa yang dilakukan? Apa amalan yang ada di dalamnya? Apa keyakinan yang ada di dalamnya? Apakah ada permintaan kepada selain Allah? Atau dia hanya amalan bid'ah saja? Tahu. Atau ada kebiasaan masyarakat yang bid'ah pun tidak. Nggak tahu juga, Anda nggak tahu. Dan Anda tidak tahu, yang tidak tahu haram bicara. Maka Anda tidak berani berbicara karena Anda nggak tahu. Mungkin kalau hukum itu Anda yang nanya ke antum, apa sih hukum sadaran Anda? Karena antum yang tahu sadaran itu apa. Yang minta perlindungannya kepada siapa? Yang dikubur di situ. Ya untuk apa ditanyakan lagi, kan bahasannya udah jelas tadi. Memang permintaannya kepada yang ada di dalam kuburan itu bahasannya udah jelas. Rasanya nggak perlu dipertegas. Kalau memang permintaannya kepada yang ada di dalam kubur, yang sudah dimakamkan di sana. Kalau pertanyaan permintaannya kepada beliau,
Anda nggak tahu loh, Anda nggak tahu loh ya. Anda nggak menjawab sederhananya. Tapi Anda hanya membuat sebuah ilmiah, bab ilmiah. Kalau mintanya kepada yang sudah dikubur, boleh. Nggak boleh. Apapun itu. Apapun kalimat, walaupun dibacakan di kuburan tersebut 5.000 la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apabila dicampur dengan syirik, tidak ada manfaat la ilaha illallah itu. Karena syirik itu penghancur la ilaha illallah. Apalagi hanya ucapan. Anda punya guru. Dan guru banyak para ustadz yang berasal dari Pekanbaru. Karena beliau kiainya kita, pendiri pesantren. Rata-rata ustadz dari Pekanbaru, alumni pesantren tersebut rata-rata, tidak semuanya juga. Mayoritas. Kata beliau, kalau Anda bisa membuatkan sebuah ilustrasi, tauhid itu bagaikan air susu. Satu gentong air susu. Atau jerigen air susu. Air susu kan keren kan? Sehat. Minuman yang sangat bermanfaat. Penuh ini, penuh itu. Penuh hal yang bermanfaat lah. Penuh kesehatan yang luar biasa. Syirik bagaikan tinja. Kotoran manusia. Air susu satu jerigen. Antum ambil tinja, kotoran manusia, walau hanya sebesar kuku. Masukkan tinja itu ke dalam susu, aduk. Silahkan minum. Nggak kelihatan kok tinjanya habis. Rasanya pun nggak ada. Hanya rasa air susu. Ada orang berakal mau minum? Ambil tinja segini, di depan semua orang, masukkan dalam susu satu jerigen. Aduk. Nggak ada rasanya. Baunya nggak ada. Minum nggak ada rasanya. Tapi orang mau minum nggak? Setelah orang tahu ada tinja di dalamnya. Ini dari guru anak. Ilustrasi yang beliau buat, bahwa diucapkan la ilaha illallah sebanyak apapun, kalau amalannya syirik, tak ada arti la ilaha illallah tadi. Tak ada arti air susu satu jerigen apabila telah dimasuki kesyirikan yang bernama tinja itu. Wallahu ta'ala alam. Anak ingin mengatakan begini. Kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat penggoda dari syaitan agar kita masih merasa ini amalan agama. Itu hanya kalimat penggoda. Supaya nggak terlalu kentara syiriknya, maka dihiasi dengan zikir bervariasi. Dihiasi dengan sodakoh. Dihiasi dengan peduli fakir miskin. Itu hanya penghias, padahal isi dalamnya apa? Permintaan kepada selain Allah. Maka usulan ana, lanjutkan memberi makan fakir miskinnya, campakkan syiriknya. Wallahu a'lam. Masih hal yang sama, ada amalan di desa kami, Anda nggak tahu amalan yang seperti itu seperti apa, Anda nggak berani berbicara. Anda nggak berani berbicara. Apakah hadis balighu anni walau ayah itu artinya membolehkan seseorang membuka majelis ilmu atau kajian, memimpin lembaga pendidikan, menjadi pengajar, atau melakukan dakwah? Balighu anni walau ayah maknanya adalah, balighu anni walau ayah maknanya adalah, apabila Anda sudah tahu sebuah kebenaran, benar-benar sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan sampaikan kepada siapapun. Tapi kalau Anda ingin duduk di sebuah majlis menjadi guru yang mengajarkan ilmu agama, tak cukup dengan berdalilkan hadis itu. Tak cukup dengan berdalilkan hadis tersebut. Karena orang yang duduk mengajarkan ilmu agama, dia sudah harus mendalami ilmu agama dan benar-benar dia mengerti dan benar-benar manusia bisa bertanya
itu orang yang akan dipilih untuk duduk di majelis ilmu. Mengajarkan ilmu kepada manusia. Tapi ayat hadis tadi tidak menghalangi kita-kita yang tidak seperti itu boleh berdakwah kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat kerja, kepada bawahan, kepada... Tapi syaratnya kita yakin itu suatu kebenaran yang datang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalimat anni, sampaikan dariku. Dariku, garis bawahi kalimat dariku. Maksudnya bahwa benar-benar sah secara akidah, secara makna, secara amalan, secara pemahaman, benar-benar sudah sah dari Nabi kita tercinta, dan kita sudah benar-benar paham, itu benar-benar dari Nabi kita tercinta, silahkan sampaikan. Kalau kita masih ragu, jangan sampaikan dulu. Tapi itu kan berarti sudah sampai kepada titik, sudah bisa ceramah khutbah Jumat, sudah bisa duduk memberikan pengajian, itu beda. Sahabat-sahabat Nabi saja, sahabat-sahabat Nabi dipilih yang terbaik untuk duduk di majelis taklim mengajarkan manusia ilmu. Tidak semuanya duduk di majelis taklim mengajarkan ilmu, tidak semuanya. Dipilih yang terbaik yang duduk di majelis ilmu mengajarkan ilmu kepada manusia. Hal yang sama kepada kalangan tabi'in. Tidak dibiarkan seseorang duduk mengajarkan ilmu agama sampai dia benar-benar mumpuni dalam ilmu tersebut. Itu di kalangan orang-orang ahli ilmu yang sangat banyak. Wallahu alam. Semoga kita mengerti maksudnya. Bolehkah kita mendoakan orang tua yang masih hidup dan orang tua tersebut berbuat syirik? Pertama sekali, kalau memang menurut kita orang tua itu ada sesuatu yang perbuatan beliau adalah syirik, tolong tanyakan kepada ustadz yang mengerti apa yang beliau lakukan. Karena boleh jadi menurut kita syirik, ternyata belum syirik. Karena kita sedang berada pada sebuah kasus yang benar-benar kasus individu. Adapun anak tadi anak bicara kaidah umum, anak tidak menyinggung siapapun dan tidak mengklaim siapapun dan tidak mengarahkan pembicaraan kepada siapapun, hanya ingin mengajak kaum muslimin, saudara-saudari kita yang kita cintai karena Allah untuk melakukan tauhid dalam hidupnya dan menjauhi syirik dalam hidupnya. Dan kita sebutkan contoh-contoh syirik yang ada di tengah masyarakat kita agar umat Islam sadar itu adalah perbuatan syirik, mereka tinggalkan. Anak hanya bicara itu, anak tidak bicara kasus individu. Kasus yang sifatnya adalah ainiyah, parsial terjadi pada seseorang dan kita ingin menghukuminya, itu kasus yang berbeda. Tidak cukup dengan pengajian umum tadi lalu kita mengklaim beliau telah berbuat syirik. Ketahui betul apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau ucapkan, kemana doa beliau mengarah. Kalau benar betul-betul tahu, tanyakan kepada ustadz apa yang kita tahu, sampai ustadz itu mengatakan ini sudah syirik besar. Baru kemudian kita nasihati orang tua kita. Baru kita nasihati orang tua kita bahwa ini adalah syirik besar, begini. Ini nasihat anak kepada saudara yang bertanya. Dan ketika datang pada orang tua menasihati, datanglah dengan akhlak terlembut, tutur kata terlembut yang Anda punya. Karena orang tua sangat tidak mudah berhadapan dengannya apabila anak datang menasihati. Hati-hati, jangan sampai datang kepada orang tua menasihati bagaikan antum menasihati anak sendiri. Hati-hati, nggak boleh. Antum salah dalam akhlak. Akhlak menasihatinya salah. Akhlak menasihati tetap akhlak seorang anak kepada orang tua. Akhlak antum terlembut, tutur kata terlembut, sopan santun terlembut pakai apabila sudah ingin memberikan nasihat kepada orang tua. Jangan sampai hatinya sedih karena kata-kata kita yang tidak kita pilih dan akhlak kita yang tidak terkontrol. Nah, apa perbedaan antara lafaz am dengan lafaz mutlak? Secara makna hampir mirip, namun secara praktek mungkin akan ada perbedaan. Am
Nanti lawannya adalah khas, khusus. Ini perkara umum, khususnya ada di sini. Adapun mutlak, maka lawannya adalah muqayyad. Seluruh waktu bisa digunakan untuk sholat. Karena waktu itu am. Seluruh waktu bisa digunakan untuk sholat. Kecuali ada waktu setelah sholat asar dan sholat subuh. Maka tidak ada di dalamnya sholat mutlak. Waktu yang setelah asar dan sholat subuh itu disebut waktu khusus. Amnya adalah boleh di semua waktu. Namun secara khusus ada khususan tidak boleh sholat sunat setelah zuhur, setelah asar dan salat subuh. Seluruh penglihatan mata ketika sholat ke arah tempat sujud itu am, seluruhnya. Khusus dalam tahiyat, tasyahud, mata mengarah kepada telunjuk, bukan kepada tempat sujud, namun mengarah kepada telunjuk. Maka ini hukum khusus. Dua contoh, mudah-mudahan dengannya antum bisa paham apa arti am dan khas. Adapun mutlak, seluruh darah itu haram. Maaf, seluruh darah itu adalah haram. Seluruh darah adalah haram. Innallaha harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Allah telah haramkan untuk kalian bangkai, Allah haramkan untuk kalian darah, Allah haramkan untuk kalian babi. Lihat, darah disebut oleh Allah mutlak. Ternyata hukumnya bukan mutlak karena ada ayat lain yang menjadikannya muqayyad. Ada ayat lain yang mengikat kemutlakannya itu, ada yang mengikatnya. Karena ayat lain Allah mengatakan audaman masfuha, atau darah yang mengalir di saat disembelih. Kita nyembelih, ada darah yang mengalir, darah itu yang diharamkan Allah. Ayat ini mentakyid, mengikat makna mutlak yang ada pada ayat di atas. Kan secara praktek hampir mirip, namun perbedaannya adalah di satu ternyata ada dalil yang mentakyid, adapun satu ada dalil yang mengkhususkan. Wallahu a'lam, semoga antum paham dan mengerti. Ini sepertinya santri yang bertanya ini, sepertinya. Wallahu a'lam. Ya, apakah benar setiap malam Jumat orang yang sudah dikubur pulang ke rumahnya minta didoakan? Ambil sebuah kaedah bahwa seluruh yang namanya gaib kita tidak boleh berbicara kecuali ada keterangan yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Seluruh perkara gaib jangan ngomong. Karena dia adalah gaib. Kita tidak bisa tahu dengan mata kita, kita tidak bisa tahu dengan panca indera kita. Kita tidak bisa dengar suaranya datang, "Assalamualaikum, saya datang dari kubur." Adapun kata orang dia datang, saya bisa melihat dia datang. Ada dua kemungkinan. Dia melihat syaitan yang berubah wujud, atau dia bohong, antum kena kibuli. Jadi sampai ada yang mengatakan, nih Rasulullah datang nih. Seluruh yang namanya gaib, jangan berbicara kecuali ada ayatnya jelas berbicara atau hadisnya jelas menyampaikan itu, baru boleh ngomong. Tanpa itu haram untuk berbicara gaib. Salah satunya adalah ini. Orang yang sudah masuk alam barzakh, pulang lagi ke rumahnya, setiap malam Jumat, minta didoakan oleh orang yang ada di dalam rumah tersebut. Taunya dari mana dia pulang? Kalau soal ingin mendoakan orang yang sudah wafat, silakan doakan. Tapi ini sudah masalah yang berbeda. Rohnya datang ke rumah. Datangnya dari mana taunya? Kalau tidak dari ayat Al-Quran, tidak dari hadis Nabi, berarti karangan. Kalau agama ini
diserahkan kepada karangan manusia, alangkah banyaknya karangan-karangan yang akan merusak agama Allah yang kita cintai. Nggak boleh dirusak agama ini dengan ngarang. Agama Nasara, agama Yahudi banyak karangannya. Dan itu yang telah merubah agama Nabi Isa yang sebenarnya. Dan itu yang telah mengubah agama Nabi Musa yang sebenarnya. Hal yang sama kalau dilakukan oleh umat Islam kepada agama Nabi Muhammad. Akan terjadi perubahan pada agama Nabi Muhammad. Namun Allah menjaga agama ini dengan adanya orang-orang yang Allah takdirkan selalu menyuarakan keaslian dan kemurniannya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, "Wa min waraihim barzakhun." Apabila telah selesai hidup dunia ini, maka mereka akan masuk ke alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Nas tegas dari Allah, apabila sudah masuk alam barzakh sampai dunia kiamat, sampai hari berbangkit. Kapan baliknya ke dunia? Tidak ada. Di dalam Al-Quran Allah katakan, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Apabila sudah selesai dunia mereka akan masuk alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi berbicara ruh, hadis yang sahih, hadis yang sangat panjang, Nabi SAW bercerita orang mukmin apabila meninggal begini, sampai dia dapatkan tempat dari surga, sampai kuburnya dilapangkan, sampai pintu dibukakan, masuk hawa surga, wangi-wangi surga, dan dia di sana sampai hari berbangkit. Enggak, Nabi tidak berkata dia pulang ke rumahnya. Maka tidak benar. Dan yang Anda tahu seluruh para ulama berbicara adanya ruh yang balik ke rumah, itu semuanya hadisnya tidak ada yang sahih. Hadisnya dhaif, wallahu alam. Kami membeli sebuah rumah yang kosong, cerita tetangga rumah itu ada penghuninya. Dan rumah tetangga mungkin ada penghuninya juga. Karena jin kita tidak tahu. Mungkin di masjid ini ada jin. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Mungkin di rumah antum sekarang ini yang antum huni dalam kamar mandinya ada jin. Soal ada jin ada di mana-mana. Jin itu lebih banyak daripada kita. Maka yang harus kita lakukan adalah membentengi diri kita dari jin-jin jahat yang ingin melakukan hal yang buruk untuk kita. Caranya gimana? Sholat subuh berjamaah. Lalu zikir pagi. Lalu zikir sore. Baca Al-Quran. Semua itu adalah, kalau boleh dikatakan, membangun benteng agar tidak didatangi oleh makhluk-makhluk halus dan memberikan kepada kita mudarat. Itulah dia yang diajarkan agama Allah. Itu diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW. Man shalla al-fajr fi jama'ah. Man shalla subha fil jama'ah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Kana fi zimmatillahi. Dia pada hari itu ada pada pemeliharaan Allah. Pada penjagaan Allah. Kalau Allah sudah menjaga, siapa yang bisa memberikan mudarat? Kemudian zikir-zikir pagi. Nabi menjamin kalau ini dibaca, maka aman sampai sore. Kalau dibaca sore, maka Allah memberikan penjagaan sampai pagi. Terus lakukan itu terus. Nah, itu yang harus dilakukan. Memperbanyak Al-Quran. Karena Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Kalau kamu baca Al-Quran, maka Allah wujudkan antara engkau yang membaca Al-Quran dan orang yang tidak beriman, dan siapapun yang tidak beriman dengan hari akhir, Allah wujudkan sebuah sebuah pembatas, pembatas, hijaban mastura, hijab pembatas yang tak terlihat. Maka ada sesuatu yang menghijabi antara kita dan orang-orang jin-jin kafir yang mungkin akan merusak kita dengan membaca Al-Quran. Maka perbanyak baca Al-Quran juga di rumah tersebut. Kalau ada seorang pedagang sayur lancar rezekinya, terus beranggapan rezekinya itu datang dari berkah sayur. Sayur yang mana? Hari ini jual sayur, sayurnya dibeli orang. Besok ada sayur lagi, sayurnya dibeli orang. Besok sayur lagi, sayurnya dibeli orang. Sayur yang mana yang membawa berkah?
Mungkin ini hanya perkataan, bukan maksudnya adalah sayur tertentu penuh berkah, lalu sayur itu dia simpan di rumah, supaya setiap berdagang sayur itu dibawa, membawa berkah, balik pulang lagi, besoknya dibawa lagi sayur yang sama, karena sayur ini akan membawa berkah kepada sayur yang lain, itu nggak boleh. Tapi kalau maksudnya adalah semenjak saya dagang sayur, alhamdulillah, ada keberkahan dalam rezeki saya, ada kelapangan yang Allah berikan, itu bukan berarti ngalap berkah dari sayur. Tapi kalau bentuknya sayur sudah seperti jimat, maka nggak boleh. Ada sayur tertentu yang disimpan, dipasang formalin, karena ini sayur yang sudah didoakan selama 1 hari 1 malam oleh seorang guru misalnya. Nah, nanti kalau pergi ke pasar bawa sayur ini. Sudah selesai dagang, sayur ini dibawa pulang lagi. Besok dagang bawa sayur ini lagi. Itu nggak boleh. Tapi kalau yang dia maksud adalah sayur ini telah memberikan keberkahan dalam hidup saya, dalam arti kata lancar rezeki diberikan oleh Allah melalui sayur ini. Allah yang memberikannya, tapi melalui perdagangan sayur ini hanya kosakata yang bukanlah kesyirikan. Bagaimana hukumnya, ini mungkin pertanyaan terakhir, mohon maaf, bagaimana hukumnya mengamalkan baca Yasin di setiap malam Jumat? Jangan tanyakan kepada anak karena anak tidak mengamalkan. Jangan tanyakan kepada anak karena anak tidak mengamalkan. Tanyakan kepada yang mengamalkan. Cara menanyakannya kepada yang mengamalkan dengan tutur kata yang baik, akhlak yang baik, tanyakan kepadanya, tolong beritahu saya, apakah Nabi SAW, Rasul kita tercinta dan para sahabat mengamalkan amalan seperti ini? Kalau iya, saya akan ikut mengamalkan. Kalau tidak, saya tidak mau mengamalkannya. Udah, begitu aja. Tanyakan kepada yang mengamalkan. Nanti kalau saya yang ngomong, nanti klaimnya, itu kan pendapat ustadz itu, pendapat ustadz ini lain lagi. Tanyakan kepada yang mengamalkan. Atau kalau antum bertemu dengan ustadz yang membolehkan, tanyakan kepada ustadz yang membolehkan. Ustadz, apakah Nabi dan para sahabat kumpul malam Jumat, lalu membaca surat Yasin bersama-sama? Kalau iya, Masya Allah. Mari kita lakukan rame-rame. Iya benar. Demi Allah. Kalau memang itu ada sah. Amalan Nabi kita tercinta dan amal para sahabat, kaum mukminin bersama Nabi kita tercinta. Wallahi, demi Allah saya ingin mengamalkan. Yang membuat kita selama ini tidak mengamalkannya, karena kita tidak menemukan itu. Dan kita tanyakan kepada para ulama mengatakan pun tak ada. Dan kita tanyakan kepada yang mengamalkan pun mengatakan tak ada juga. Lalu untuk apa kita bangun amalan dalam sebuah amalan yang tidak ada uswatun hasanahnya? Maka jangan tanyakan kepada yang mengamalkan, tanyakan kepada yang membolehkan. Namun pertanyaannya adalah, apakah Nabi dan para sahabat pernah melakukannya agar kita juga melakukan seperti suri tauladan kita? Kalau yang mengatakan ada Nabi dan para sahabat mengamalkannya, alhamdulillah. Tinggal tunjukkan mana hadisnya, insya Allah kita rame-rame kita rubah keputusan kita ini. Ya, bila perlu kita umumkan, kita undang TV-TV swasta, saya taubat dari melarang orang melakukan amalan-amalan seperti itu. Karena ternyata ada hadis sahih dari Nabi kita tercinta, ada amalan dilakukan oleh Nabi kita tercinta seperti itu bersama kaum muslimin di zaman beliau hidup bersama para sahabat. Wallahi seperti itu. Wallahi demi Allah, itu yang ada di hati kita. Kalau memang terbukti ada, kita akan menjadi pejuang-pejuang untuk mengamalkannya dan memakmurkannya. Namun karena kita tidak mengetahui itu datang dari Nabi, dan kita tanyakan juga kepada para ulama juga mengatakan tak ada satu hadis pun yang berbicara itu. Mungkin saudara-saudara kita punya ilmu tentang hadis yang sahih. Silakan. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari kita jaga agama masing-masing, diri kita masing-masing, tauhid kita masing-masing. Jangan sampai tercampur dengan yang namanya syirik, karena dia bisa merusak tauhid itu, dan itu harus kita jaga sampai akhir hayat, agar kita wafat dengan membawa la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.